Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan praktek mikrokonseling yang mana yang akan menjadi konselornya adalah Novita Nurrizky dan yang akan menjadi konselinya adalah Nur Aulia Ramadanti. Nah, buat teman-teman yang lain silahkan untuk menyimak dan juga dimatikan kameranya, dan untuk Novita Nurrizky dan Nur Aulia silahkan berpraktik. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Nur, gimana kabarnya? Iya, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Oh iya, sebentar lagi ujian akhir ya? Nggak terasa kamu masuk semester baru dan mulai KKN ya? Iya, Bu. Mohon maaf sebelumnya, apakah saya mengganggu waktu Ibu? Oh, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, ada apa ya Nur menemui Ibu? Iya, Bu. Sebenarnya ada hal yang ingin saya ceritakan sama Ibu. Baiklah. Sekiranya Nur bisa langsung menceritakan masalahnya pada Ibu. Jadi gini, Bu. Belakangan ini saya tuh kayak kehilangan konsentrasi belajar gitu, Bu. Saya khawatir nilai saya bakal turun nantinya. Terus saya juga harus ngulang lagi di semester depan. Oh, jadi kamu takut, khawatir nilainya turun di semester ini dan mengulangnya di semester depan. Apa ada lagi yang ingin kamu ungkapkan? Saya tuh juga bingung, Bu. Apa saya harus berhenti kerja sambil kuliah atau terus ngelanjutin, Bu? Memangnya ada apa? Coba ceritakan sama Ibu. Jadi gini, Bu. Saya itu sekarang lagi kerja sambil kuliah gitu, Bu. Dan jam kerjanya tuh lumayan padat, Bu. Lama juga. Jadi sangat menguras tenaga saya. Belum lagi di sisi lain tugas juga semakin banyak. Jadi pikiran saya tuh jadi kemana-mana, Bu. Tugas-tugas juga mulai keteteran. Jadi saya rasa, tapi sementara tuh saya juga nggak bisa, Bu, berhenti kerja. Karena saya harus nabung buat bayar kuliah saya juga, Bu. Oh, jadi kamu sedang bingung apakah lanjut bekerja atau tidak. Karena kamu mulai merasa keteteran dengan tugas kuliahmu. Sementara kamu ngerasa nggak bisa berhenti kerja karena harus bayar kuliah ya. Ya, Bu, jadi saya tuh benar-benar bingung, Bu. Baik, kalau boleh tahu kenapa kamu memilih untuk bekerja sambil kuliah? Apakah tidak ada bantuan dari keluargamu? Sebenarnya ada, Bu. Cuman saya tuh ingin meringankan beban orang tua saya, Bu. Karena kondisi ekonomi keluarga saya tuh juga sedang turun. Jadi saya rasa saya perlu berjuang sendiri untuk menyelesaikan kuliah saya. Jadi menurut saya dengan hasil kerja saya sendiri, Bu. Oh, jadi kamu bekerja karena ingin meringankan beban kedua orang tuamu ya? Iya, Bu. Jadi saya tuh bingung, saya harus melanjutkan atau berhenti aja, Bu. Oke. Saya mengerti apa yang sedang merasakan. Apakah ada masalah yang lainnya lagi? Kayaknya tidak ada, Bu. Itu saja. Baiklah, mari kita lihat ya di sini kekurangan dan kelebihan dari fokus kuliah saja. Di sini saya akan mencoba untuk membantu Nur dalam mengambil pilihan ya mengenai keinginan Nur. Nah, di sini kita lihat kekurangan dan kelebihan dari fokus kuliah saja dan kuliah sambil kerja. Sekiranya apa kelebihannya jika kamu fokus dengan kuliahmu saja? Saya bisa menyelesaikan kuliah saya tepat waktu, Bu. Lalu, bagaimana dengan kuliah sambil bekerja? Saya jadi lebih mandiri, Bu. Kebutuhan pribadi dan kuliah saya juga bisa terpenuhi. Lalu bagaimana kelemahan dari keduanya? Kalau fokus sama kuliah aja, jadi kalau ada hal-hal penting yang membutuhkan uang, saya tuh jadi bingung, Bu, harus gimana. Karena
udah nggak kerja lagi, terus tidak ada kiriman dari keluarga orang tua. Tapi kalau saya kuliah sambil kerja gitu, saya bisa kalau ada masalah uang saya bisa Bu menangani, tapi waktu untuk mengerjakan tugas itu sangat sedikit Bu, dan waktu istirahat juga sangat sedikit. Dan jadi itu Bu yang buat saya kadang keteteran dengan tugas kuliah. Baiklah, di sini saya ingin bertanya, mungkinkah kamu memilih kuliah? Mungkin saja Bu, tapi saya rasa nggak sanggup Bu jika sambil bekerja, karena kebutuhan pribadi juga banyak Bu. Lalu, mungkinkah kamu memilih untuk tetap bekerja sambil kuliah? Ya Bu, saya mungkin lebih memilih untuk tetap bekerja sambil kuliah seperti sebelumnya. Jadi Nur merasa akan lebih memilih untuk tetap bekerja sambil kuliah. Artinya iya deh Bu. Sepertinya saya akan memilih untuk tetap bekerja sih Bu sambil kuliah kayak sebelumnya gitu. Lebih mungkin saya rasa saya masih bisa Bu. Apakah Nur yakin dengan memutuskan untuk tetap kuliah sambil bekerja di tempat sebelumnya? Iya sih Bu, tapi bagaimana ya Bu? Saya rasa saya tidak bisa jika tidak kuliah sambil bekerja karena saya juga banyak kebutuhan kuliah Bu. Apakah Nur tidak ingin mencoba mencari pekerjaan lain yang lebih ringan, agar Nur memiliki waktu lebih untuk mengerjakan tugas dan juga istirahat yang cukup? Oh iya ya Bu, nanti akan saya coba cari pekerjaan lain Bu yang lebih ringan agar mudah juga bagi saya. Jadi saya bisa membagi waktu antara kerja dan kuliah dengan baik Bu. Baik, di sini menurut saya keputusan yang Nur ambil sudah sangat tepat ya. Saya harap dengan keputusan yang Nur ambil dapat menyelesaikan semua permasalahan yang sedang terjadi. Iya Bu. Oke, baik. Di sini saya akan sedikit menyimpulkan masalahnya Nur tadi, di mana Nur merasa bingung apakah tetap melanjutkan kuliah sambil kerja atau hanya fokus pada kuliahnya saja. Karena Nur merasa pekerjaannya sekarang berat, hingga Nur keteteran ya dengan tugas kuliahnya. Tapi saat ini Nur sudah menemukan titik terang dari permasalahan tersebut. Ya Bu, saya sudah memutuskan akan mencari pekerjaan lain yang lebih ringan dari sebelumnya. Juga yang jam kerjanya tuh lebih sedikit Bu, agar saya bisa punya waktu luang. Jadi saya bisa mengerjakan tugas-tugas kuliah saya dengan baik dan memiliki cukup waktu untuk istirahat Bu. Baik, hal itu sudah bagus ya. Jadi bagaimana perasaan Nur saat ini? Saya sudah merasa lega sih Bu, saya yakin dengan keputusan yang saya ambil. Saya juga merasa beban saya ini sudah lumayan hilang sih Bu, terselesaikan gitu. Saya senang mendengar bahwa Nur sudah merasa lega dan yakin dengan apa yang akan dilakukan. Apakah ada hal lain yang ingin Nur sampaikan? Tidak Bu, saya rasa ini sudah lebih dari cukup. Saya sangat berterima kasih sama Ibu karena sudah meluangkan waktu Ibu buat saya. Sama-sama, karena berhubung sudah tidak ada lagi yang ingin Nur sampaikan dan waktu kita yang terbatas, mungkin proses konseling ini dapat kita akhiri ya. Saya harap semoga pekerjaan dan kuliah Nur berjalan dengan lancar, serta ekonomi keluarga Nur bisa stabil seperti dulu lagi. Amin. Baik Bu, sekali lagi saya sangat berterima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Itu tadi praktik mikrokonseling yang dilakukan oleh Novita Nuriti dan Nur Aulia Ramadanti. Baik, langsung saja ke sisi komentar. Yang pertama, attending dan opening itu siapa? Saya. Ya, ya silahkan.
Jadi tadi di penghadirannya posisi badannya untuk konselor pasti menurut saya, tapi untuk konseli dia agak gelap di tempat saya, entah memang pencahayaannya atau memang HP saya kurang tahu juga. Untuk kontak matanya udah bagus aja, terus kalau mendengarkannya juga bagus banget karena tidak ada yang berlomba-lomba dalam menjawab atau bertanya tadi. Terus untuk openingnya juga udah bagus, penyambutannya rapi banget. Menurut saya, kasih. Oke, terima kasih kembali Nur Laila. Baik, selanjutnya itu ada acceptance dan restatement. Itu saya yang mengkomentari. Untuk acceptance-nya sendiri, saya rasa juga sudah cukup baik, yang mana konselornya tadi menerima dengan lapang dada ya permasalahan konselinya. Jadi dengan kata-kata yang oh iya gitu kan bisa dilanjutkan, saya bisa merasakan terkait permasalahanmu gitu. Terus untuk restatement-nya atau pengulangannya, konselornya ini mengulangi kata-kata yang konseli ucapkan yang berkaitan dengan permasalahannya terkait dengan apakah nanti yang berkaitan dengan dia bakal keteteran, konselinya bakal keteteran jika kerja sambil kuliah. Itu dari saya. Selanjutnya penilaian reflection of feeling dan clarification. Silahkan siapa? Ayo siapa? Pemantulan perasaan dan juga klarifikasi. Ayo dilihat kalian kebagian komentarin apa? Siapa yang mengomentari pemantulan perasaan dan juga klarifikasi? Maaf kayaknya ini terbalik deh. Harusnya yang opening tadi Nina, terus yang klarifikasinya Nur Laila. Kan ini kita ngambil yang tanggal 20 karena kemarin pertukaran aku sama Rizka. Harus jadi ini kayaknya Nina deh karena tadi yang opening kan sudah Nur Laila. Iya, ini kita memakai penilaian yang tanggal 20 kan? Iya. Iya, kalau tanggal 20 saya yang opening attending. Pokoknya nih bingung kayaknya masih. Oh, gitu. Ada terbalik ya. Oke, mungkin bisa aja di rolling langsung. Tadi kan Jadi untuk saya accept sama assessment. Sesuai dengan ini aja, sesuai dengan yang di tanggal 20. Tapi kan tadi di bagian attending-nya kan sudah diambil alih sama Nur Laila. Nah, mungkin bisa tukaran sama Nur Laila. Begitu. Kalau tukaran sama Nur Laila dapat yang mana? Dapat yang clarification. Nah, yang ketiga. Oh, dapat reflection of feeling dan clarification. Ya. Ya, silahkan Nina. Paraphrasing dan lihat ini kah? Bukan, reflection of feeling dan clarification. Pemantulan perasaan dan klarifikasi. Sebentar. Oh, oke, karena langsung aja ya, dapat yang reflection of feeling sama clarification itu kan? Ya. Untuk untuk reflection of feeling atau pemantauan perasaan tadi, saya dengar karena suaranya putus-putus juga, cuman konselornya udah bisa kayak memanggilkan perasaan, atau maksudnya kayak pernyataan dari kliennya. Jadi si klien sedang
bingung antara lanjut bekerja atau tidak. Terus karena si konselornya itu tadi mulai merasa keteteran tugas kuliahnya gitu. Untuk reflection building, si konselor udah lumayan bagus menjaga perasaan dari klien. Terus untuk klarifikasi, tadi konselornya juga kayak menyatakan kalau si konselornya ini punya masalah yang kayak dia tuh pengen bekerja tapi dia juga bingung karena antara lanjut bekerja atau enggak, karena itu dia masih kurang apa nih saya mana pokoknya tadi dia bingung cara itu karena dia juga mau bantu orang tuanya, jadi dia mau berjuang antara bekerja atau enggak gitu. Untuk klarifikasinya, mohon maaf atas kekurangannya, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya penilaian untuk para pricing dan lead. Silahkan, siapa? Saya. Ya, silahkan. Ya, untuk para pricingnya sendiri itu sudah cukup baik. Dia menanyakan keyakinan konselingnya tadi untuk memilih tetap bekerja sambil kuliah. Itu untuk pengulangan kata-katanya. Untuk lead-nya sendiri tadi sepertinya itu lead khusus, dia pakai lead khusus yang dia langsung kepada meminta konselor untuk menceritakan inti permasalahannya, seperti itu yang saya tanggapi. Sekian. Oke, terima kasih. Selanjutnya silent dan reassure. Diam dan penguatan. Siapa yang menilai? Saya. Oke, silahkan. Jadi buatnya silent, saya tadi nggak ada ngelihat atau saya kurang perhatikan. Pokoknya saya tadi nggak ada ngelihat diamnya konselor, cuman di bagian konselinya ada kayak memikirkan yang keputusannya diambil gitu. Nah, terus kalau yang satunya penguatan faktual itu di konselor yang bilang saya mengerti apa yang sedang Nur rasakan gitu. Terus menanyakan lagi apakah ada masalah lainnya gitu. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Selanjutnya rejection dan advice, penolakan dan juga nasihat. Itu kebagian punya siapa? Saya. Oke, silahkan. Jadi untuk rejection dan advice tadi, kalau misalnya rejection itu kan ada dua, ada secara halus sama secara kasar. Terus juga tadi itu ada di bagian pada saat konselor itu ingin tetap kekeh gitu dengan keinginannya untuk kuliah sambil bekerja. Tapi si konselornya itu menolak secara halus gitu untuk memikirkan baik-baik dengan memutuskan apakah itu baik atau enggak gitu. Itu penolakan secara halus. Terus juga dari saran yang diberikan oleh konselor Kanovita itu menurut saya tidak memaksakan konselingnya. Jadi secara tidak langsung dia kayak mengajak konselor itu berpikir lagi gitu tentang apa yang ingin dilakukan oleh si konselor. Tadi itu sarannya sih kalau nggak salah saya dengar tadi itu untuk mencari pekerjaan yang lebih ringan gitu, yang ibaratnya nggak berat terus nggak memberatkan kuliahnya dia juga, jadi kayak secara imbang aja. Itu sih yang saya dapat. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Baik, selanjutnya konfrontasi dan juga interpretasi itu kebagian punya siapa?
Asma. Oke, silahkan. Jadi pertentangan yang saya dapat itu, saya melihat ada pertentangan antara apa yang dia katakan dengan apa yang ia lakukan. Di mana pertama konseli sendiri mengatakan ia mampu menyelesaikan perkuliahannya tepat waktu dengan keadaan yang ia sambil bekerja. Nah, di satu sisi lain ia menyatakan kalau bahwasanya ia itu sadar kalau kuliah sambil kerja itu waktu untuk mengerjakan tugasnya itu jadi lebih sedikit, sehingga itu membuat tugas-tugas yang ada itu menjadi keteteran, dan juga waktu untuk istirahat juga sedikit, bahkan sampai nggak ada sama sekali. Kalau untuk penafsirannya sendiri, saya rasa sudah cukup baik. Konselor tadi sudah meyakinkan klien agar lebih memahami dirinya sendiri, dan juga tadi respon klien menerima keputusan dari konselor secara terbuka. Yang saya dapat tadi yaitu konselor ngomong gini, menurut saya keputusan yang Konseli ambil sudah sangat tepat. Saya harap dengan keputusan yang Konseli ambil itu bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Itu dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Baik, selanjutnya summary dan termination atau kesimpulan dan pengakhiran. Siapa itu? Saya. Oke, silahkan. Oke, jadi summary-nya, kesimpulannya tadi udah bagus, konselornya udah bisa menyimpulkan tiap-tiap permasalahan yang diceritakan oleh konseli. Terus kesimpulan keseluruhannya juga tadi udah bagus. Yang di bagian konselornya bilang, baik, di sini saya akan sedikit menyimpulkan masalahnya Nur tadi, di mana Nur merasa bingung apakah tetap melanjutkan kuliah sambil kerja atau hanya fokus pada kuliahnya saja. Terus yang pengakhiran juga udah bagus, konselornya mengakhiri proses konseling ini, yang proses konselingnya ini tidak dilanjutkan lagi, maksudnya cukup sampai di sini aja. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Baik, yang terakhir ada verbal dan non-verbal konseli. Silahkan, itu siapa? Saya, itu nanti kan Rizka. Amel. Oke, silahkan. Oke, untuk verbal dan non-verbal konselnya, yang saya lihat tadi lumayan bagus. Dari ekspresi wajah, si konsel. Halo Nina, Nina terputus ya? Di saya Ninanya terputus, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Verbalnya ya sesuai sama, mungkin sesuai sama timnya, jadi sudah lumayan bagus. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali Nina. Oke, baik, semuanya sudah menilai ya? Sudah memberikan komentar juga. Mungkin sekian praktek mikrokonseling pada hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya, dan jangan lupa untuk mengisi penilaian di link penilaian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.